Profil singkat Peggy Melati Sukma. Peggy Melati Sukma setelah berhijrah dipanggil dengan nama hijrahnya yaitu Teteh Hadijah. Saat ini dikenal sebagai inspirator hijrah, juga aktivis dakwah dan kemanusiaan, baik di Indonesia maupun bergerak di luar Indonesia. Aktivitasnya dinaungi yayasan yang ia dirikan bernama Yayasan Hadijati Salihah atau Hadijati Foundation. Sebelum berhijrah, Teteh Hadijah berkarir lebih dari 20 tahun di berbagai bidang seperti keartisan, pebisnis, juga kegiatan sosial kemasyarakatan di Indonesia, maupun aktif bersama lembaga internasional seperti PBB dan World Bank di Amerika Serikat, serta organisasi internasional lainnya di Jerman dan Inggris. Ia memiliki banyak sekali penghargaan dari berbagai bidang karirnya di masa itu. Pendidikan S1 dan S2 selesai dengan gelar cum laude. Setelah berhijrah, Teteh Hadijah mengkontribusikan sisa hidupnya bagi misi dakwah dan kemanusiaan. Juga aktif menulis buku-buku inspirasi Islami. Sejak tahun 2014, lingkup dakwah dan kemanusiaannya mencakup 31 provinsi di Indonesia dan 21 negara di seluruh dunia, serta sudah menghasilkan 7 buku, diantaranya Kujemput Engkau di Sepertiga Malam, Ya Robbana Aku Ingin Pulang, dan Kun Fayakun Menembus Palestina. Teteh punya perhatian besar terhadap persoalan dunia Islam, serta aktif dalam gerakan edukasi maupun pengelolaan proyek sosial kemanusiaan untuk negeri-negeri Muslim, yaitu Indonesia, Palestina, Suriah, dan bagi Muslim etnis Rohingya. Proyeknya di Indonesia fokus pada gerakan membumikan Al-Quran dengan mendirikan 99 rumah belajar Al-Quran Asmaul Husna, dan sudah terbangun 8 di beberapa wilayah di Indonesia. Latihan baca Quran gratis, berkeliling ke pelosok Indonesia, dan telah melatih lebih dari 10.000 muslimah. Di Palestina sendiri, Teteh Hadijah membina halakoh-halakoh Quran baik di tepi barat, jalur Gaza, maupun program di Masjid Al-Aqsa. Teteh juga pernah membangun sekolah untuk anak-anak disabilitas, pabrik kecil pembuatan pakaian yang dikelola janda-janda syuhada, klinik yang merawat dan memberikan kaki tangan palsu robotik bagi korban-korban kebrutalan Zionis Israel, membantu 1000 persalinan di Palestina, dan program lainnya. Teteh juga aktif melaksanakan daurah tentang Baitul Maqdis. Selain Palestina, Teteh pernah membangun hunian serta sekolah darurat bagi anak-anak pengungsi etnis Rohingya di Aceh dan Bangladesh, serta menginisiasi bantuan sekolah-sekolah tahfidz Quran dan bantuan kesehatan bagi Suriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa bergabung bersama dalam kajian online bersama Teteh Khotijah, Teteh Peggy Melati Sukma. Insyaallah kita akan membahas lagi lebih dalam terkait bagaimana kita bisa menjaga hati kita, ya, karena hati ini merupakan alat untuk kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya kita bersama bergabung di dalam kanal YouTube Garis Depan Event. Saya menghimbau, saya mengajak kepada para bunda, para jamaah yang sekarang sedang melihat, ada untuk bisa mengklik tombol subscribe untuk mendukung dakwah dari Garis Depan Dakwah Organize. Semoga dengan tombol subscribe-nya diklik, ya, semoga jadi amal soleh dan jadi sedekah kita di bulan Ramadan ini insyaallah. Insyaallah kita sudah hampir ditinggal oleh bulan Ramadan, kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan, ini sudah hari ke-29. Semoga ini Allah takdirkan jadi harinya Lailatul Qadar turun, sehingga yang tadi malam beriktikaf, tilawah Quran, zikir sekuat-kuatnya, semoga Allah golongkan kita jadi hamba-hambanya yang menerima keberkahan dari Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin.
Kali ini insya Allah kita akan bersama-sama menimba ilmu dari guru kita, Teteh Khotijah, Teteh Peggy Melati Sukma. Maka dari itu, siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Kita akan betul-betul menimba ilmu dari guru kita, Teh Khotijah atau Teteh Peggy Melati Sukma. Bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Allahumma a'ini ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nar wa indal hisab. Ya Allah, ya Rabbana yang maha baik, duhai yang maha menatap, duhai yang maha menggenggam apapun yang ada di dunia ini ya Rabbi. Dengan segala kerendahan hati ini ya Rabbana, kami hamba-hambamu bersimpuh kepadamu di bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah ini. Di malam ganjil Ramadan ini, di hari ganjil Ramadan ini ya Allah. Ya Rabbana, ampuni segala dosa-dosa kami ya Rabbi. Ampuni segala maksiat yang sering kami lakukan ya Allah. Ampuni kami hamba-hambamu yang jarang kusuk dalam sholat ini ya Rabbana. Ampuni kami ya Allah yang tidak pernah lepas dari kesalahan ini ya Rabbi. Ampuni kami ya Rabbana. Kami yang sering melupakanmu ya Allah. Ampuni kami ya Rabbi. Kami yang sering menjauh darimu ya Allah. Duhai yang maha menatap, duhai yang maha mengetahui, tidak ada satupun dosa yang bisa kami sembunyikan darimu. Tidak ada satupun maksiat yang bisa kami sembunyikan darimu. Tidak ada satupun kesalahan yang bisa kami sembunyikan darimu, ya Allah yang maha mengetahui. Maka dari itu, betul-betul ya Allah, hamba mohon ampun ya Rabbi atas segala dosa yang kami lakukan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ampuni segala maksiat yang kami lakukan. Ampuni dosa dari mata ini yang masih sering melihat hal-hal yang Engkau larang. Ampuni dosa dari lisan ini yang sering menyakiti hati orang lain. Ampuni dosa dari telinga ini. Ampuni dosa dari tangan dan kaki ini yang masih sering melakukan hal yang Engkau tidak suka ya Rabbana. Ampuni kami belum bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami masih sering ya Allah terus menjauh darimu ya Rabbana. Maka dari itu ya Rabbi, berikan kami hidayah. Dekatkan diri kami, taatkan kami kepadamu ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbana, Allahumma kfini bihalalika haramika waqni fadlika aman siwak. Ya Allah yang maha memberi rizki terbaik. Limpahkan rizkimu yang halal dan berkah bagi kami ya Rabbana. Bukakan pintu rizkimu yang halal dan berkah bagi kami ya Rabbi. Bebaskan kami dari litan hutang ya Allah. Betul-betul hanya Engkau yang maha memudahkan. Betul-betul hanya Engkau yang maha memampukan ya Rabbana. Ya Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah yang maha baik, jadikan anak keturunan kami ini anak yang saleh dan saleha. Jadikan anak keturunan kami ini para penghafal Qur'an-Mu ya Allah. Jadikan anak keturunan kami ini hafiz dan hafizah ya Rabbi. Yang muncul dari lisan ya huruf-huruf Qur'an-Mu. Yang nantinya bisa jadi saksi untuk kami kedua orang tuanya ini Engkau terima di janah-Mu ya Allah.
Jadikan anak keturunan kami para penghafal Quran-Mu ya Rabbana, agar nantinya mereka bisa mempersembahkan mahkota untuk kami di surga-Mu ya Rabbi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah yang Maha Baik, ampuni segala dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa ayah ibu kami ya Rabbana. Jagai mereka, lindungi mereka, berkahi sisa umur mereka, ampuni segala dosa-dosanya. Semoga apa yang dilakukan jadi amal ya Rabbi. Ampuni dosa kedua orang tua kami yang mungkin sudah menghadap-Mu ya Allah. Lapangkan kuburnya, mudahkan hisabnya. Terima mereka di tempat terbaik-Mu di jannah-Mu ya Rabbana. Ya Allah, kami berdoa untuk orang tua yang mungkin sedang Kau uji sakit ya Rabbi. Jadikan sakitnya jadi penggugur dosa ya Allah. Angkat penyakitnya ya Rabbana. Berikan takdir terbaik untuk mereka ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbana yang Maha Baik. Kami tahu ya Allah Engkau turunkan wabah corona ini untuk makin bisa membuat kami dekat dengan-Mu ya Rabbana. Ya Allah, jika Engkau izinkan segera angkat wabah corona ini ya Rabbi, agar Mekah dan Madinah segera Engkau buka ya Rabbana. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pertama. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bisa berangkat ke sana. Untuk bisa bersujud di hadapan Baitullah-Mu ya Rabbana. Untuk bisa bersujud di hadapan Ka'bah-Mu ya Rabbi. Untuk bisa meneteskan air mata tobat di hadapan Ka'bah-Mu ya Rabbana. Ya Allah yang Maha Baik, izinkan kami bisa berangkat ke Makkah Madinah ya Rabbi. Untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW ya Rabbana. Titip salam rindu kami untuk Rasulullah ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk. Engkau tahu setiap masalah yang kami hadapi ya Rabbana. Engkau tahu setiap apapun kendala yang kami hadapi ya Rabbi. Kami akui ya Allah, kami tidak mampu tanpa-Mu. Berikan kami jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang kami hadapi. Karena Engkau sebaik-baiknya pemberi petunjuk. Engkau sebaik-baiknya penolong bagi kami ya Rabbana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, jangan biarkan kami pulang selain ke surga-Mu ya Rabbi. Jangan biarkan kami pulang selain ke surga-Mu ya Allah. Kami tidak akan mampu membayangkan siksa kubur yang akan Kau berikan kepada kami atas segala dosa yang kami lakukan, atas segala maksiat yang kami lakukan. Pulangkan kami hanya ke surga-Mu ya Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah semoga Allah betul-betul takdirkan waktu ini jadi waktu mustajabnya doa, dan siapapun yang sekarang sudah bergabung berdoa di sini, semoga Allah pilih jadi hamba-hamba yang nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah pilih nantinya kita jadi hamba-hamba yang terpilih betul, yang dikehendaki yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah, para bunda, para sahabat yang insya Allah sudah bergabung di dalam kanal YouTube Garis Depan Event, insya Allah kita akan sebentar lagi kita akan bersama-sama menimba ilmu dari guru kita, Teteh Khotijah. Insya Allah kita akan masih membahas tentang bagaimana membuat hati ini terus bisa terjaga supaya komunikasi kita kepada Allah terus baik, sehingga betul-betul Allah selalu mendengar setiap doa kita, dan semoga Allah ijabah hajat-hajat kita ya. Baik, setelah komersial break ini kita akan bersama-sama bergabung dengan Teteh Khotijah insya Allah. Pastikan sekali lagi saya mengingatkan kepada para jamaah, para bunda, ya, silahkan mulai mumpung belum ketinggalan lama gitu ya, boleh di-share linknya, semoga jadi amal soleh. Dan pastinya yang sudah bergabung, yang baru saja bergabung, ya silahkan boleh klik tombol subscribe-nya. Semoga dengan mengklik tombol subscribe-nya, para jamaah jadi hamba-hamba pilihan Allah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah mendukung di dalam proses mendukung dakwah dari Garis Depan Dakwah Organize. Maka dari itu, kita akan saksikan komersial break berikut ini. Baik,
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan segera menyapa guru kita bersama Teh Khotijah atau Teteh Peggy Melati Sukma yang insyaallah sudah bergabung bersama kita dan kita akan membahas secara rinci bagaimana kemudian kita harus bisa merawat hati kita supaya kita terus bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Teh Khotijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Adit? Sehat Teh? Insyaallah, alhamdulillah insyaallah. Semoga Allah limpahkan rahmat dan berkah untuk Teteh dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Doa baik kembali kepada yang mendoakan. In ahsantum Amin, ahsantum amin. li anfusikum insyaallah. Allah. Baik Teteh Khotijah, insyaallah kita sepertinya para pemirsa, para jamaah sudah tidak sabar menunggu bagaimana kemudian kita akan mengulas lebih dalam tentang hati supaya hati kita ini betul-betul terus dijaga oleh Allah sehingga kita bisa berkomunikasi baik dengan Allah. Silahkan untuk Teteh Khotijah, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakallah khairan kasiran insyaallah. Salam juga untuk teman-teman garis depan dan teman-teman MDN. Insyaallah mudah-mudahan dibersamakan terus oleh Allah, bergandengan tangan dalam dakwah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah masih izinkan kita bisa berada di ujung bulan Ramadan, insya Allah dengan diberikan limpahan kesehatan, rahmat ya, kasih sayang Allah dengan segala apapun yang sedang dialami oleh dunia ini, yang sedang dialami oleh diri kita masing-masing, tapi sebab Allah masih tibakan kita di bulan Ramadan, artinya begitu besar kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Sebab bulan Ramadan adalah bulan suci, bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan pahala, bulan Ramadan adalah bulan penghapusan dosa. Jika Allah masih tibakan kita di sana, maka artinya Allah masih memberikan peluang besar itu kepada kita. Insya Allah inilah hal yang paling utama yang kita perlukan. Sebab dunia ini hanya sementara. Kita perlu sekali ampunan Allah kepada kita. Sebab kita akan lanjut kepada kehidupan selanjutnya. Kita akan melanjutkan perjalanan kepada kehidupan setelah dunia. Yang mana di kehidupan-kehidupan setelah dunia, seluruhnya adalah sudah merupakan proses pertanggungjawaban. Dan dalam proses pertanggungjawaban tersebut, tentu kesalahan, dosa, kelalaian, kesengajaan kita di dalam melupakan Allah, mengabaikan Allah, penolakan terhadap syariat, ya, tentu hal-hal yang demikian itu akan diperhitungkan seluruhnya. Dan sangat mungkin bahwa perilaku-perilaku yang demikian ketika kita terjebak dalam maksiat dan dosa, itu adalah perjalanan ketika kita belum sepenuhnya sadar untuk berjuang sebagai hamba yang sementara di dunia ini. Mungkin kita masih lalai, mungkin kita memang masih asyik, mungkin kita masih terpengaruh ya oleh keadaan, lingkungan, situasi. Sehingga kita butuh sekali ampunan agar pada perjalanan selanjutnya seperti alam barzah, hari kiamat, hari kebangkitan, padang mahsyar, hari penghisaban ya, hari penerimaan catatan amalan, lalu hari penimbangan sampai dengan berkumpulnya di telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dipersiapkan untuk berangkat menempuh perjalanan melintas sirat, tetapi menuju pintu jannah, bukan melintas sirat untuk menuju pintu jahannam. Na'udzubillah min dzalik ya. Kesemuanya itu membutuhkan ampunan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, rajin-rajinlah meminta ampun kepada Allah
Allah, rajin-rajinlah beristighfar ya. Meminta ampun ini kan istighfar ya. Kemudian bertaubat ya, taubah. Taubat ini perwujudan dari istighfar. Perilaku dari istighfar ya. Kalau kita sudah minta ampun, ya Allah ampuni hamba. Hamba saat itu lemah, hamba bergelimang dosa, hamba terjebak dengan target-target dunia, ampuni hamba ya Allah. Maka jika kita telah meminta ampunan, artinya setelah itu kita mesti bertaubat. Kita mesti menunjukkan kepada Allah bahwa kita tidak berperilaku demikian lagi. Bahwa kita kemudian merubah diri kita menjadi diri yang sangat memikirkan amal soleh, sangat memikirkan ibadah, sangat mementingkan agama Allah ya. Itu perilaku taubat ya. Lisannya, permintaannya, permohonannya itu istighfar ya. Salatnya tentu salat taubat. Setelah itu perbuatan taubat. Yaitulah perbuatan taubat ini dituntunkan oleh Allah Ta'ala diantaranya pada surah Furqan ayat 68, 69, 70, dan 71. Ya. Ketika kita bicara tentang istighfar, kita bicara tentang taubat yang maknanya adalah betapa kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar kita, taubat kita, itu sangat amat bergantung kepada bagaimana kita mengelola niat ya tentang istighfar dan taubat tersebut. Niat letaknya di dalam hati. Hati itu yang jika Nabi memberikan tuntunannya kepada kita, beliau mengatakan qalbu ya, qalbu. Hati. Sehingga hati menjadi apa? Starter point, selalu menjadi poin permulaan dari segala sesuatu apapun yang kita lakukan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga mengatakan di dalam diri setiap hamba ada segumpal daging. Yang jika daging itu baik, maka baik semuanya. Jika daging itu buruk, maka buruk semuanya. Daging itulah yang bernama hati, ya, qalbu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu amalan itu dimulainya dari niat. Apa yang didapatkan itu bergantung kepada niatnya. Barang siapa berniat hijrah karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan sesuai niatnya dalam hijrah. Barang siapa berhijrah karena dunia atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia pun akan mendapatkan sesuai seperti niatnya. Ya. Jika demikian, seluruh denyut kehidupan kita ini tergantung sekali kepada niat. Ya. Dan niat itu dimulai di dalam hati, di dalam kolbu. Oleh sebab itu, kolbu kita mesti bersih. Ya. Mesti bersih. Sehingga niat-niat yang muncul seluruhnya adalah diliputi oleh yang bersih. Jika kolbu kita berada dalam keadaan bersih, dalam keadaan baik, segala niat yang muncul juga baik, maka kelanjutannya, potensinya itu akan menjadi akhlak yang baik, pemikiran yang baik, dan kata baik ini tidak hanya berhenti kepada kebaikan yang sifatnya duniawi ya, tetapi ketika kita bicara kata baik di dalam Islam, maknanya adalah sesuai dengan perintah Allah, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sekedar baik ya, tapi baik yang sesuai. Kalau bahasa kita ngobrol-ngobrol tuh matching gitu ya. Jadi baik yang dia matching, dia sinkron, dia selaras, dia sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sekali lagi membersihkan hati menjadi satu satu kepentingan yang sangat substansial ketika kita masih berada di dunia, ya.
Oleh karenanya kita tidak bisa lepas dari membersihkan hati. Kita mesti senantiasa bersih-bersih hati. Mesti senantiasa memperhatikan kondisi hati kita. Untuk itu, Teteh juga sambil mereview ya kajian kita yang pertama dan sekarang kajian kita yang kedua ya, kajian seri tentang hati. Maka Teteh ingin mereview lagi bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa kondisi kolbunya manusia itu ada 3 macam. Ya, jadi kalau diresumekan dari penyampaian Al-Quran, kolbunya manusia itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, dan inilah yang kita sedang diskusikan pada pertemuan kedua ini, yaitu hati yang selamat sampai akhirat, ya, atau kolbu yang selamat sampai akhirat. Maka pada surah Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya kita semuanya ini akan tiba pada suatu hari yang mana harta dan anak-anak itu seluruhnya tidak ada gunanya. Seluruhnya sudah tidak berguna. Disebut harta dan anak-anak. Kenapa spesifik disebut anak-anak? Karena ini ujian berat, ya. Suami dengan istri atau laki-laki perempuan dia dinikahkan oleh Allah Ta'ala, dipertemukan lalu menikah. Tetapi masing-masing itu datang dari kesendirian, artinya sangat mungkin ada yang tadinya tidak kenal, ya, tadinya belum tahu gitu. Datang dari 2 latar belakang, datang sebagai 2 manusia gitu. Tapi kemudian anak-anak itu di dalam darahnya ada darah kita, ya. Dia datang, kita selalu merasa bahwa dia datang daripada kita gitu. Karena laki-laki sebagai pemulanya ya, dengan sperma, air mani, lalu kemudian perempuan penerimanya, dan kemudian hamil itu terjadi pada rahim perempuan, hingga ketika anak itu dilahirkan ke dunia, betapa ikatan kepada bapaknya dan ibunya, maupun sebaliknya ya, ibu bapak kepadanya, itu demikian kuatnya karena ada darah yang sama mengalir di sana ya. Ada makanan awal yang dikonsumsi olehnya dari tubuh ibunya. Artinya anak-anak ini ujian yang berat bagi kondisi orang tua dalam kadar keorangtuaan yang paling normal ya. Artinya ya tentu zaman sekarang, astagfirullahaladzim, ini pun disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang zaman sekarang kita juga suka mendengar ya berita yang naudzubillah min dalik ya, orang tua membunuh anaknya atau naudzubillah min dalik menghamili anaknya ya. Tetapi dalam kondisi paling normal ya, dalam hubungan anak dengan orang tua, maka orang tua itu akan sangat memiliki keterikatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu ya kepada anak, sehingga anak itu menjadi ujian iman yang sangat berat. Sebab dalam kondisi takdir yang telah ditentukan Allah, bukan tidak mungkin bahwa ada keadaan-keadaan, kejadian-kejadian yang mesti dihadapi, yang membuat kita misalnya harus terpisah gitu ya dari anak, mungkin harus dalam tanda kutip mengorbankan ya anak, wallahu alam. Tapi artinya ujian itu akan ada, ujian yang demikian akan ada. Kenapa? Sebab Allah sudah mencontohkan pada Nabi dan Rasul ya, Nabi dan Rasul misalnya, dan juga pada orang-orang salih sebelum kita yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Misalnya Nabi Nuh alaihi salam diuji dengan istri dan anak yang tidak mau mendengarkan perintah Allah melalui Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Nabi Lut alaihi salam diuji dengan istrinya. Lalu kemudian ibunda Nabi Musa alaihi salam diuji harus melepas anaknya, melarung anaknya ke sungai ya. Jadi ujian-ujian Allah yang terkait anak itu sangat mungkin muncul ada di sana sini. Padahal rasa keterikatan kepada anak tuh begitu kuat luar biasanya, apalagi seorang ibu ya,
merasa bahwa mengandung, merasakan prosesnya dari detik ke detik, menit ke menit ya, bagaimana dia berada di dalam rahim kita. Sang ayah mungkin merasa bahwa semuanya bermula dari ayah kan, ya, dari sang ayah. Maka disebutkan oleh Allah Ta'ala, ketika Allah berbicara tentang kalbu ya, Allah mengatakan akan tiba pada suatu hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi ada gunanya. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Ya. Kalbu yang bersih, kalbu yang selamat, hati yang bersih. Ya. Keselamatan akan kita peroleh di hari akhir nanti apabila kita datang ke hadapan Allah dengan hati yang bersih. Ya. Kalbu yang selamat atau kalbu yang bersih ya pada terjemahannya. Jika kita sudah mengetahui bahwa akan ada hari di mana harta kita udah nggak ada nilainya, anak-anak kita juga nggak ada nilainya gitu ya. Semuanya itu tidak menjadi sesuatu poin yang disebut sebagai penyelamat gitu ya di hari akhir. Tapi Allah katakan yang selamat adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan kalbu yang bersih, hati yang bersih. Oleh sebab itu kebersihan hati itu tidak bisa kalau bahasa orang Sunda tuh ya, ujug-ujug nanti gitu ya. Ujug-ujug nanti gitu di akhirat kalbunya tahu-tahu bersih gitu. Nggak bisa, itu harus dilakukan dari sejak kita di dunia. Karena seluruh keadaan kita di hari barzah, hari kiamat, hari kebangkitan, hari padang mahsyar, hari penghisaban, ya, hari penerimaan buku amal, hari mizan, seluruh keadaan itu semuanya yang diperhitungkan atau yang diperhitungkan, lalu yang muncul sebagai syafaat atau penolong gitu ya. Itu seluruhnya adalah apa yang kita lakukan di dunia. Dua kehidupan kita sebelumnya, sama sekali dibebaskan oleh Allah. Tidak ada hitungan apa-apa. Alam roh, kita tidak ada hitungan apa-apa, bebas. Ya. Alam rahim, bebas. Bahkan di alam dunia, sebelum akil balih, bebas kita. Ya, bebas. Tidak ada perhitungan apapun. Ya. Tapi ketika kita mulai akil dan balih, ketika di dunia, maka perhitungan itu dimulai. Ya. Kita sudah sadar, sudah tahu bahwa dimulailah perhitungan itu. Tapi menghitungnya nanti. Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, ya Latif, ya Wadud, Masya Allah. Begitu penuh cintanya kepada kita. Hitungannya, ganjarannya, konsekuensinya, itu semua nanti. Ya, terakhir. Untuk umat Nabi Muhammad SAW, seluruhnya dimundurkan sampai dengan hari akhir. Ya. Umat-umat terdahulu, kita lihat riwayat yang Allah sampaikan di Al-Quran. Azab bisa didatangkan langsung. Ya. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh. Ya, Masya Allah. Kaum Nabi Lut. Ya. Allah bisa datangkan langsung. Tapi pada kaumnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah menundanya. Memberikan waktu sampai di hari akhir, sehingga ketika di dunia seluruh waktu kita adalah kesempatan. Seluruh waktu kita adalah peluang amal salih, peluang taubat, ya, peluang perbaikan, dan utamanya peluang untuk membersihkan hati. Ya. Sekali lagi jangan lupa bahwa yang aman insya Allah di hari akhir adalah mereka yang datang dengan hati yang bersih. Maka ketika di dunia sering-sering kita bersih-bersih hati agar hati selamat sampai akhirat. Ketika kita di dunia banyak-banyaklah membersihkan hati kita. Ya. Apa sih yang mesti dibersihkan dari hati kita? Nah ini dia yang disebutkan juga di dalam Al-Quran yang mana kita bahas pada pertemuan pertama ya, yaitu qalbun marid, ya, hati yang sakit, hati
berpenyakit. Allah Ta'ala menyebutkan misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-10, dalam kalbu mereka itu ada penyakit. Lalu Allah tambahkan penyakitnya. Dan bagi mereka azab yang pedih karena mereka berdusta. Ya. Jadi di hati mereka ada penyakit, Allah akan tambah penyakitnya. Kenapa? Karena dia terus berdusta. Berdusta ini maknanya bukan berdusta ini. Ya bisa dusta yang secara langsung bahwa kita pembohong, saling bohong. Tetapi kemudian berdusta ini maknanya mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Iya Islam, tapi nggak sholat gitu ya. Hal seperti ini ya dalam kehidupan sebelumnya. Sholatnya berantakan, pergaulan bebas, aurat tidak ditutup, boro-boro mengkaji Quran, baca aja mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Al-Baqarah ayat ke-10, mereka mendapat azab yang pedih ya karena mereka berdusta. Maka penyakit di dalam hatinya itu Allah yang akan tambahkan. Dan barang siapa disesatkan dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka siapa yang bisa menyesatkan? Ya. Hati yang berpenyakit akan ditambah penyakitnya oleh Allah apabila kita banyak mendusta, belajar gitu ya. Kita tidak berjihad, berusaha berjuang untuk menegakkan ibadah kita dengan sesuatu yang halal dan dunia. Maka jika hati kita berpenyakit, Allah akan tambahkan penyakitnya. Apa sih yang disebut dengan penyakit hati? Riya, sombong, takabur, syubhat, ya, syahwat, ya. Inilah penyakit-penyakit hati, ya. Inilah penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit ini biasa menyerang kolbu. Syubhat, ini orang yang dia selalu berada di kebingungan gitu, kayak dia di tengah-tengah melulu, dia nggak bisa bedakan yang hak dan yang batil. Hidupnya campur aduk, ya. Hidupnya campur aduk. Dia halal, haram, hak, batil, campur aduk. Kacau lah gitu. Mungkin sehari-hari kita melihat dia orang yang normal, hidupnya berjalan dengan normal, karirnya sukses-sukses saja gitu ya. Tetapi dalam pengimplementasian hidupnya sehari-hari, ya sebab teteh juga dulu begitu ya, itu campur aduk, hak dan batil, halal, haram ya. Campur aduk karena tidak mengkaji Quran, karena tidak mempelajari apa yang boleh dan tidak boleh oleh Allah, atau sengaja tidak mau mempelajari. Kenapa? Terlalu asik dengan dunia. Jadi takut gitu, aduh nanti kalau udah belajar terus tahu ini nggak boleh, itu nggak boleh, aduh banyak nggak bolehnya lagi gitu. Biarin nggak usah mempelajari ya. Nah ini juga dosa ini, karena bermain-main dengan agama Allah, sebab mempelajari itu perintah wajib gitu ya. Jadi kalau kita sengaja, biarinlah kalau nggak tahu kan nggak dosa. Terus kita sengaja nggak mau tahu gitu. Nah ini masuk kategorinya mempermainkan agama Allah ya. Bermain-main gitu dengan ketentuan Allah, dan ini tidak ada penebusnya di hari akhir. Al-An'am ayat ke-70 kalau saya tidak salah. Jadi sekali lagi, hati yang selamat sampai akhirat adalah hati yang bersih, yang Allah sudah sampaikan pada surah Asy-Syu'ara. Sehingga pertanyaannya atau pembahasannya setelah ini secara singkat adalah tentang bagaimana senantiasa membersihkan hati ya. Tapi kemudian kita mesti mengetahui tentang tadi ya, penyakit hati, klasifikasi besarnya dua ya, syubhat dengan syahwat. Kalau syubhat ini
perilaku kebingungan antara hak dengan batil, antara halal dengan haram, ya. Kemudian ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya kita bercampur dengan syirik gitu ya, bercampur dengan ya macam-macam lah ya. Ini kategorinya syubhat. Kalau syahwat ini kategorinya kategori kedua atau syahwat, inilah maksiat ya, maksiat syubhat itu terkait dengan ibadah, syahwat ini terkait dengan aktivitas duniawi kita ya. Kita terbiasa beraktivitas duniawi dengan membiarkan syahwat. Ini penyakit hati. Jadi misalnya pada syahwat itu ada riya, ada takabur, ya, ada cinta yang berlebih-lebihan gitu ya, ada rasa benci yang berlebih-lebihan ya, sakit hati deh aku nggak bisa maafkan 7 turunan. Waduh, ini penyakit syahwat nih ya, nggak bisa maafkan 7 turunan, sakit hati, tak terbalaskan ya, dan seterusnya. Dan inilah penyakit-penyakit hati yang akan mencelakakan kita apabila kita biarkan penyakit itu bersemayam di hati kita dan kita menyengajakan diri yang sakit hati, biar aja aku pokoknya udah sakit hatiku karena dia. Nah, ini kita mendustakan perintahnya Allah gitu ya. Karena Allah memerintahkan misalnya pada surah Ali Imran 134, 135 ya, Allah perintahkan maafkan. Kita harus mudah memaafkan saudara-saudara kita ya, orang di luar kita, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan. Allah maunya kita memaafkan ya, tahan amarahmu dan mudahlah memaafkan gitu ya. Nah, ternyata kitanya nggak mau. Ini maka dia akan menjadi penyakit hati. Simpelnya sakit gigi ya. Kita sakit gigi. Lalu kemudian kita nggak ambil air untuk berkumur, tidak mengambil minyak cengkeh, biasanya kan suka minyak cengkeh pertolongan pertama gitu ya, atau kumur air garam sambil nunggu kliniknya buka. Lalu setelah itu kita ke dokter, minta dicek dan seterusnya. Dari dokter kita dapat obat, maka kita beli, atau kemudian misalnya kita giginya mesti dicabut, berarti kita tunaikan. Intinya ketika ada sakit di fisik kita, itu kita berikhtiar untuk mengobatinya. Nah, ini kita mesti lakukan dengan hati. Jangan sampai ada sakit di hati kita, tapi kita biarkan syahwat kita bekerja. Sakit hati karena, gitu. Karena apa? Karena dia mengkhianatiku. Karena dia menipu aku. Karena dia memfitnah aku. Karena pokoknya aku sakit hati, pokoknya aku nggak terima, pokoknya sampai 7 turunan, pokoknya sampai akhirat. Nah, kalau udah begini, astagfirullahaladzim. Dicatat semuanya itu sama malaikat. Ya, kita kira kita di posisi yang benar. Sebab memang orang lainnya yang berbuat buruk gitu kepada kita. Tapi ketika kita membiarkan sakit hati kita, bahkan kita katakan sampai akhirat, nah, nggak jadi qalbun salim. Artinya di hadapan Allah kita nggak peduli gitu bahwa kita pulang kepada Allah dengan hati yang sakit. Padahal Allah mengatakan yang selamat nanti di hari akhir cuma yang kembali dengan hati yang bersih. Sementara rasa sakit, kemarahan, maksiat, dosa, itu Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, dia menimbulkan noda-noda hitam. Yang apabila engkau bertaubat dan menjalankan amal saleh, maka noda ini dibersihkan oleh Allah. Tetapi apabila tidak bertaubat, membiarkan kita larut di dalam penyakit-penyakit hati itu, baik syubhat maupun syahwat, maka hati akan tertutupi oleh noda hitam. Bayangkan kalau kita wafat dalam keadaan itu. Celaka kita di hari akhir, karena Allah sudah mengatakan tadi pada surah Asy-Syu'ara, yang selamat di hari akhir bukan yang hartanya banyak, bukan yang punya anak-anak keren, hebat gitu ya. Bahkan harta dan anak-anak itu tidak ada gunanya di hari tersebut ya. Yang selamat adalah yang pulang kepada Allah dengan hati yang bersih. Tapi katanya kalau anak kita penghafal Quran, anak kita soleh, soleha, doanya itu akan terus
mengalir gitu ya. Iya, betul, itu betul sekali. Pahala-pahala itu akan terus mengalir. Tetapi pahala yang mengalir dari anak-anak kita, dia bisa menjadi kebangkrutan apabila kitanya pulang kepada Allah dalam keadaan hati yang kotor, jadinya bangkrut. Ya, sebab kita akan dihisap, dihitung. Dan perhitungan itu bergantung kepada diri kita, amalan kita, akhlak kita, tauhid kita. Anak itu penolong. Jika dia soleh-soleha, maka doanya yang dipanjatkan itu akan mengalir terus. Bisa nyampe terus kepada Allah Ta'ala. Tidak terhalang karena orang tuanya sudah meninggal misalnya. Asalkan anaknya soleh-soleha. Doanya itu bisa terus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun orang tuanya sudah meninggal, sudah tidak ada gitu ya. Anak yang penghafal Quran, oh iya orang tuanya akan diberi mahkota. Tetapi orang tuanya juga kan mesti beriman, bertakwa. Orang tuanya juga mesti menghamba kepada Allah. Bayangkan kalau anaknya penghafal Quran, tapi orang tuanya maaf, naudzubillah min dzalik, korupsi terus. Lalu orang tuanya bilang, nggak apa-apa lah, saya udah punya anak penghafal Quran, kan nanti di akhirat saya udah dikasih mahkota dari Allah Ta'ala. Jadi di dunianya dia korupsi melulu, terus misalnya naudzubillah min dzalik, misalnya zina gitu ya, misalnya dia macam-macam lah. Pada anaknya dia sekolahkan, misalkan ke pesantren atau apa, tapi di belakang itu tanpa ada yang tahu, hanya Allah yang tahu ya. Ternyata dia melakukan hal-hal yang maksiat karena dia pikir kalau anak saya penghafal Quran kan nanti saya udah pasti dapat mahkota gitu. Tidak seperti itu ya. Sama seperti penjelasan ini Teteh singgung sedikit. Karena kita sudah berada di akhir Ramadan, kita akan segera masuk pada Id al-Fitri ya. Itu bukan artinya ketika kita berada di Idul Fitri maka seluruhnya jadi bersih lagi gitu. Ya enggak begitu. Harinya Idul Fitri. Dia fitri artinya pemutus, dia putus selesai dari Ramadan. Nah, tapi apakah kita kembali kepada fitrah, yaitu keadaan bersih yang tak tercampur dengan aib ya, maknanya ya. Kalau dalam Islam kata fitrah. Apakah kita semua kembali fitrah? Itu bukan otomatis karena kita berada di hari Idul Fitri terus kita jadi fitrah lagi gitu ya. Itu bergantung kepada apa yang kita lakukan, kita perbuat, kita niatkan, kita perjuangkan di bulan Ramadan. Maka hari akhir terkait dengan tadi Asy-Syu'ara ya 88-89 yang selamat di hari akhir adalah yang hatinya bersih. Hartamu, anak-anakmu itu tidak berguna. Maka kalau kita mengatakan ya anak-anak saya sekolahin yang benar, dia juga Islami, dia bisa ngafal Quran, tapi ternyata si orang tuanya maaf di balik itu banyak bermaksiat, melakukan dosa ya. Lalu dia merasa yang pentingnya anak-anakku udah soleh, udah soleha, nanti jadi penolong di hari akhir. Penolong itu kayak apa? Support system gitu. Itu just support system. Hitungan realnya ya Pak, ya hitungan kita, hisapnya kita gitu ya. Maka sekali lagi Teteh ingatkan betapa pentingnya bagi kita untuk betul-betul berikhtiar membersihkan hati ketika kita berada di dunia. Terakhir dari 3 poin ini ya, kolbun salim, kolbun marid. Ini yang bahasan minggu lalu, hati yang sering sakit sebab dia terus-menerus terjebak dalam syubhat dan syahwat, maka lama-kelamaan dia akan mati ya. Kolbun mayit, dia jadi mayit, dia mati gitu. Apa sih ciri-cirinya hati yang mati? Dia banyak melakukan maksiat, dosa, hidupnya mungkin sangat duniawi, dia pola hidupnya jauh dari syariat, ya bahkan mungkin dia tidak lagi bersentuhan dengan ibadah, tapi dia tenang, ya. Ini kolbun mayit, mati hatinya udah. Dia tenang, dia tidak ada rasa takut, ngeri, deg-degan, dia nggak ada perasaan tentang kematian, dia dan Teteh pernah ada dalam kondisi ini, ya, hidup yang lalu, sehingga paham sekali prosesnya gitu ya. Yang menyebabkan kita hati kita masuk kepada kategori kalbun mayit, dia mati. Kita melakukan maksiat, dosa, malah kita bangga kadang dengan maaf ya, astagfirullahaladzim ya, dengan zina yang kita lakukan, kemudian ada kebanggaan-kebanggaan gitu ya. Astagfirullah, itu hati yang mati. Dan hati yang mati dimulai dari hati yang sakit. Karena kita biarkan syahwat ya,
kita biarkan syubhat ya, ibadah kita kacau, kemudian syahwat kita bergejolak, menggelegak, dia menjadi panduan ya. Syahwat kita jadi panduan, syahwat ini hawa nafsu ya. Dia menjadi panduan gitu, sehingga lama-lama hati jadi mati ya. Maaf, lawan jenis tidak ada ikatan apapun, apa ya, ikatan kan hanya pernikahan ya yang halal. Lawan jenis tidak ada ikatan halal, tapi kemudian maaf, menjalin hubungan, bahkan udah seperti suami istri, lalu kemudian lapang gitu, bebas, merasa tenang dengan itu semua. Astagfirullahaladzim, qalbun mayit, mati hatinya ya. Dan saya sampaikan ini tentu bukan untuk menghakimi, memarahi, menyalahkan siapa-siapa, tidak. Kita harus saling mengingatkan. Teteh mesti terus nyampaikan, sebab teteh pernah ada di sana gitu ya. Bukan hanya bicara tentang teori, tapi teteh pelaku. Ya, astagfirullahaladzim. Pelaku dari banyak maksiat, dosa ya, mengalami kolbun marid, mengalami kolbun mayit ya. Dan hari ini berjuang, mudah-mudahan bisa kolbun salim. Terus berjuang. Oleh sebab itu, sekarang kita masuk kepada Teteh tuntaskan dulu sedikit ya tentang kolbun mayit. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan bahwa pada surat As-Saff ya ayat kelima, ketika mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah memalingkan kalbu mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Maka hati yang mati itu dimulai dari hati yang sakit. Ya. Hati yang sakit terjadi karena kita membiarkan syahwat dan syubhat. Dan di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan tentang syahwat, tentang syubhat. Syahwat itu hawa nafsu. Allah mengingatkan hawa nafsu mesti dikendalikan. Jika tidak, maka dia akan menyuruh kita terus pada kejahatan. Surah Yusuf ayat 53. Syubhat, Nabi SAW sudah mengatakan, yang halal dan yang haram sesungguhnya telah jelas ketentuannya dari Allah Ta'ala, dan diantaranya ada yang syubhat. Maka yang syubhat itu lebih mendekatkanmu pada yang haram. Oleh sebab itu, tinggalkan yang syubhat. Jadi sesuatu yang tidak jelas ya, sesuatu yang abu-abu, yang di tengah-tengah, yang tidak mengikut kepada kebenaran ya, kebenaran yang datang dari Allah, yaitu sesuatu yang kita tidak boleh ikuti, dan kita tidak boleh membiarkan diri ini terikut-ikut, terseret-seret. Oleh sebab itu, ketika di dunia seluruhnya adalah jihad, karena memang dunia ini menyediakan berbagai peluang kesempatan untuk terikut-ikut, terseret-seret, terbawa-bawa ya. Oleh sebab itu hari-hari kita tuh jihad. Jihad mengelola hawa nafsu, jihad mengelola yang syubhat, dan jihad itu jihad itu kita usung dengan senantiasa melaksanakan thalabul ilmi, agar kita menjadi jelas gitu ya, menjadi lebih jelas, lebih paham tentang segala sesuatunya. Sekali lagi Teteh ingatkan ya, mari kita berjuang agar hati kita tidak menjadi kolbun mayit, tidak menjadi kolbun marid, tetapi senantiasa kolbun salim. Dan apa sih yang kita mesti lakukan untuk selalu membersihkan hati gitu ya? Allah memberikan Al-Quran, karena Al-Quran itu nur, cahaya, dia pembersih, dia menerangi. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Al-Quran adalah nur, dan dia itu syifa, dia obat ya. Hati yang sakit kolbun marid, ya inilah obatnya, syifanya adalah Al-Quran, begitu ya. Lalu kemudian yang kedua zikrullah. Mengapa zikrullah? Karena Allah juga yang mengatakan di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainul qulub, bahwa hanya dengan zikrullah setiap hati itu akan menjadi tentram, tenang, dia diam di tempatnya gitu ya. Dia tidak heboh, bergejolak, ngamuk, syahwat gitu ya. Itu zikrullah. Maka untuk membersihkan hati, mesti senantiasa diisi dengan Al-Quran, mesti senantiasa diisi dengan zikrullah ya.
dan berpegang kepada tali buhul yang kokoh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surah Luqman ayat ke-22 dikatakan, apabila kita senantiasa ridha pada segala ketentuan Allah, kita tawakal, kita melepaskan seluruhnya hanya kepada Allah, itu bagaikan kita sudah berpegang pada tali buhul yang kokoh, dan Allah lah yang akan menunaikan segala urusan kita. Kita mesti berpegang terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita semakin terisi, semakin penuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kitanya berikhtiar, apa-apa kita balikan ke Allah, apa-apa kita minta ke Allah, apa-apa kita bergantung kepada Allah ya. Ini ikhtiar kita untuk mengisi terus hati kita dengan Allah gitu ya. Allah ya. Dan hati yang terisi dengan Allah, inilah hati yang tentram, hati yang kokoh ya, hati yang bersih ya, dan inilah yang menyelamatkan kita di hari akhir nanti insyaallah. Wallahu alam bisawab. Jadi kira-kira itulah yang Teteh bisa sampaikan ya tentang terkait dengan kajian kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa Ramadan tersisa 2 hari lagi. Ini adalah termasuk puasa ya, karena tadi setelah Al-Quran kemudian zikrullah ya, tetapi kemudian juga kata zikrullah atau mengingat Allah, maknanya tentu saja bertawakal, senantiasa memulangkan segala sesuatu kepada Allah. Jika ini terkait dengan persoalan ritme hidup sehari-hari, tapi juga poin yang kedua terkait dengan zikrullah ini adalah menjalankan ibadah yang mahdah, sholat kita, puasa kita ya. Kemudian zikir secara teknisnya ya, zikir yang berzikir gitu ya, melafazkan zikir, kemudian zakat ya, sedekah, mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah ya. Ya ini menegakkan syariat. Ini bagian dari proses kita senantiasa membersihkan hati. Sekarang Ramadan dan tinggal 2 hari lagi. Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjadi sarana pembersih. Oleh karenanya di Ramadan kita berjuang menghatamkan Quran ya. Ada yang bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali bahkan ya menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Itu betul-betul kita lagi bersih-bersih besar gitu ya. Bersih-bersih besar. Kadang-kadang kan kita kalau beresin rumah tuh ada tiap hari rutin bersih-bersih, tapi ada waktunya kita beres-beres besar gitu ya. Nah, Ramadan tuh kita bersih-bersih besar tuh ya. Lalu kemudian zikrullah ya, banyak mengingat Allah. Karena perut kita kosong ya, kita dihentikan dulu oleh Allah dari potensi-potensi besarnya syahwat, yaitu makanan, minuman, hubungan badan ya. Dihentikan dulu nih sama Allah ya. Maknanya apa? Maknanya agar kita terisi dengan Allah gitu. Diganti, karena biasanya kita terisi dengan bebek slamet, sambal mercon, cheesecake dengan wah gitu ya. Lalu macam-macam deh pokoknya ya, terisi dengan rindu ini, rindu itu, kangen dia, pingin kumpul, pingin nongkrong, pingin kongko, ada party, ada ini, ada undangan. Wah, kita Masya Allah, Alhamdulillah ya. Penuh dengan gejolak ritme dunia gitu ya. Oleh karenanya Ramadan ini Masya Allah pertolongan Allah ya. Kita dihentikan dari berbagai macam hal. Apalagi sekarang, ketika Allah izinkan Ramadan kali ini terjadi di tengah pandemi, di mana sistem untuk menghadapi pandemi ini yang baru bisa ditemukan oleh akal manusia saat ini adalah tentang lockdown ya, isolasi ya, dan itu sebetulnya memang harus begitu kita hidup ya. Kita memang hidup itu harus lebih menjadikan rumah kita sebagai titik pertemuan, berkumpul, titik keutamaan. Kalau selama ini mungkin kita jadikan rumah kita itu terbalik. Kita punya rumah, tapi justru itu sekedar tempat kita pontang-panting, keluar masuk, jalan lagi, pulang masuk, berangkat lagi, terus kayak tempat untuk pontang-panting aja. Padahal baiti jannati, rumahku tuh surgaku gitu. Potensi surga tuh ada di rumah. Sehingga potensi surga ada di rumah. Ya, potensi surga juga ada di jalan apabila kita jihad.
Tapi kalau sekedar keluar, lalu kemudian kita menjemput dunia, naudzubillah min dzalik, baiti jannati. Ya, keluarnya kita dari rumah itu untuk jihad, ya. Menegakkan agama Allah, mencari nafkah yang halal, menolong orang, menjenguk yang sakit, berangkat ke tanah suci, dan seterusnya. Mengirimkan misi kemanusiaan, betul-betul keluar rumah itu untuk menegakkan perintah Allah. Nah, kalau jika tidak, maka baiti jannati, tempat terbaik itu ya di rumah. Ini Allah sedang ajarkan kita semuanya ya, kembali ke rumah, menjadikan rumah betul-betul sebagai basis perjuangan. Mungkin banyak, wallahu alam, tapi barangkali saja ada selama ini rumah tangga yang tidak dijadikan sebagai basis perjuangan agama Allah. Manusianya pada asik-asik sendiri ya. Jadi suami istri punya anak, rasanya hidup udah cukup, udah sukses. I'm with you, you with me, gitu kan ya. Terus ada anak, hidup berjalan aja. Tapi tidak ada nuansa memperjuangkan agama Allah di sana gitu. Bahkan mungkin anak-anak kita, maaf, dari kecil pertama kali bukan dikenalkannya dengan Quran, mungkin anak-anak kita udah heboh dengan musik, udah heboh dengan fashion, wallahu alam ya. Astagfirullahaladzim, Allah sedang mengajarkan kita hari ini. Maka bersyukurlah Ramadan ini kita diberi pandemi sehingga kita lebih memaknai lagi ya tentang apa sesungguhnya hakikat dari kehidupan ini, yaitu menjaga hati ya. Pandemi di bulan Ramadan membuat kita kembali betul-betul ke dalam hati kita, ke dalam kolbu kita, minta sama Allah, perut kita lapar, leher kita haus. Kadang-kadang waktu kehausan kalau kering banget sambil ketakutannya, apa aku udah terinfeksi, kok tenggorokannya sakit banget gitu, kok rasanya kering banget gitu ya, karena itu salah satu cirinya kalau sudah mulai terinfeksi. Astagfirullahaladzim, betul-betul pembelajaran besar. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersih-bersih hati, bersih-bersih akhlak, bersih-bersih perbuatan, bersih-bersih pikiran, dan selanjutnya kita selamat dalam proses perjalanan hidup setelah dunia. Wallahu a'lam bishawab, itu dulu dari Tatah, dikembalikan kepada garis depan dulu. Tafadhol. Baik, jazakallah khairan katsiran untuk Teteh Khotijah yang sudah menyampaikan terkait bagaimana kemudian kita harus menjaga hati kita supaya outputnya nantinya kita menjadi orang yang mempunyai atau punya sifat kolbun salim ya, karena memang sekali lagi betul-betul hati ini menentukan setiap langkah ikhtiar kita dan juga mempengaruhi komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sebelum kita masuk ke tanya jawab, mari kita saksikan dulu komersial break berikut ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan masuk ke segmen tanya jawab ya. Tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada para jamaah, para bunda, para ayahanda, sahabat-sahabat sekalian yang sekarang sedang menyaksikan kanal YouTube Garis Depan Event ya. Pastikan klik tombol subscribe-nya supaya insyaallah jadi sedekah kita semua, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Semoga jadi amal soleh kita semua ya. Dan pastinya untuk para jamaah, para sahabat ya, dengan menekan tombol subscribe, otomatis para jamaah, para bunda, para ayahanda semuanya mendukung dari program dakwah Garis Depan Dakwah Organize. Dan insya Allah ke depan nanti akan kami terus mencoba untuk menaikkan konten-konten yang inspiratif, yang motivasi, bisa memotivasi para jamaah, para sahabat sekalian yang pastinya menyaksikan kanal YouTube Garis Depan Event. Baik, Teteh Khotijah, insya Allah ada 2 pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan satu persatu, semoga nanti bisa dijawab. Yang pertama dari saudara kita yang ada di Rantau Parapat di Medan ya. Assalamualaikum Teteh Khotijah.
mohon izin bertanya, bagaimana tips kita untuk bisa mencapai yang dinamakan derajat kolbun salim? Karena terkadang lingkungan sangat mempengaruhi pada saat kemudian kita mencoba untuk memantapkan hati ini untuk makin dekat ke Allah. Barangkali Teteh Khotiga berkenan untuk menjawab apa saja tips-tipsnya untuk kita bisa mencapai derajat yang dinamakan kolbun salim. Silahkan Teteh. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Qalbun salim itu satu kondisi hati ya yang Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu hati yang bersih. Karena dia bersih, maka dia selamat gitu di hari akhir. Maka kita sering menyebutnya sebagai hati yang selamat. Artinya dia selamat di hari akhir. Kenapa dia selamat? Sebab dia bersih. Kalau ingin hati bersih, berarti mesti sering dibersihkan. Mengapa? Karena hati isinya itu bukan cuma hati itu juga tempatnya rasa gitu, dan rasa yang muncul itu macam-macam ya. Ada hati yang berprasangka ya, berprasangka buruk, ada kesedihan, ada kecewa, ada kaget gitu ya, ada shock, ada down, ada trauma, ada la haula wala quwata illa billah, macam-macam. Oleh karenanya memang kita yang mesti ikhtiar untuk senantiasa membersihkan. Teteh menyampaikan ini dulu supaya kita tidak terjebak pada pemikiran yang karena Islam itu realistis ya. Islam itu agama yang sangat, justru Islam itu yang paling realistis ya. Ketika Allah memerintahkan kita untuk rajin bersih-bersih hati, ya itu sangat realistis karena kita sendiri sebagai manusia merasakan jam ini kita lagi sedih gitu. Nanti 2 jam lagi kita senang misalnya ya. Nanti setengah jam berikutnya shock dengar sesuatu. Nanti 2 jam berikutnya kita terus saja itu berbeda-beda gitu, berbagai macam yang muncul. Nah, kalau itu tidak terkendali, bayangkan itu sesuatu yang terus bergejolak ya. Dan ini akan sangat mengganggu dalam ritme penghambaan kita kepada Allah. Hidup yang hati yang bergejolak gitu, hati yang tidak pada tempatnya. Oleh karenanya kita mesti lebih dulu sadar bahwa memang ya secara realisme gitu, memang hati kita itu isinya macam-macam. Maka kitanya yang mesti mengarahkan mau kemana gitu ya. Karena semuanya itu adanya di dalam kita. Maka kita yang mesti ngelola, kita yang mesti mengendalikan, kita yang mesti berikhtiar. Dan kalau berat, karena selama ini kan seringkali bicara sabar berat, bicara ikhlas berat, bicara istiqomah berat, bicara hijrah berat. Jadi kalau ngisi kajian itu kok kayaknya semua berat gitu. Padahal ya memang tidak ada sesuatu yang mudah ya, semuanya harus diperjuangkan gitu. Itu sebabnya Allah suka orang-orang yang berjuang, maka orang-orang yang mati dalam keadaan syahid ya, dia fisabilillah, Allah itu bisa membebaskannya dari hari penghisaban. Pokoknya lewat, bablas langsung sirat, langsung surga, masya Allah gitu ya. Ya karena Allah pun tahu bahwa perjuangan itu tidak mudah, tapi we take it gitu, maksudnya kita ambil perjuangan itu. Yang tidak mudah itu kita ambil. Ada yang lain yang karena tidak mudah, maka dia tidak mengambilnya. Dia memilih kemudahan-kemudahan ya, sehingga dia larut dalam dunia. Dia seperti senang saja gitu hidupnya. Padahal ya enggak juga ya. Semua hidup itu pasti terbelit ada masalah, semua hidup itu pasti punya gejolak rasa ya. Ya kita harus lebih memilih hidup yang menuju kepada Allah. Karena segala belitan masalah yang terjadi, gejolak perasaan yang terjadi, semuanya terjadi dalam keadaan kita menuju kepada Allah. Allah akan menjaga kita. Tapi kalau kita tidak menuju kepada Allah, belitan masalah tetap ada, gejolak perasaan tidak bisa dihilangkan ya. Tetapi kitanya tidak menuju kepada Allah, makanya jadi bingung gitu hidupnya. Maka hidup itu rasanya kayak kosong. Kita kayak kosong, hampa ya. Harta banyak, hati hampa. Nama populer terkenal, hati sepi gitu. Lama-lama jadi apa? Tergantung obat-obatan, kemudian sampai ada bunuh diri gitu. Karena nggak terkelola hatinya. Maka sekali lagi, sadarlah bahwa memang ukhti atau akhi yang harus berjuang
mengelola hati, ya. Itu dulu jadi semangat, karena kan mintanya tips ya. Jadi poin pertama, sadar dan bersemangat sebagai diri yang memang harus mengelola hati. Dah kita tegak di dalam konsep tersebut bahwa hatiku mesti aku yang mengelola. Hatiku mesti aku yang mengendalikan. Di dalam hati ada syahwat, ada syubhat, aku yang harus kendalikan, gitu ya. Itu dulu. Nah, poin keduanya, segala sesuatu kan nggak bisa cuma diomongin tapi nggak dilakukan, kan gitu ya. Oh, Teteh mau siaran langsung dengan garis depan hari Jumat jam 10. Ya kan mesti disiapin kayak begini, mesti melakukan. Kalau nggak disiapkan, nggak dilakukan, nggak dikoneksi, ya cuma flyer aja, aktivitasnya nggak ada gitu. Ya memang harus dilakukan. Jadi kalau kita sudah menyemangati diri kita, sudah menanamkan niat bahwa aku yang harus mengelola hati, ya dilakukan gitu ya. Ketika sesuatu persoalan terjadi misalnya, Teteh ambil beberapa contoh ya, ayat di dalam Al-Quran. Misalnya gini, surah Al-Hujurat ya, ayat ke-6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu akan sangat menyesali perbuatanmu itu. Ini masalah hati, ya. Ini wah, Masya Allah, Quran tuh sebaran di dalam Quran itu tentang tuntunan kita mengelola hati ya. Ini misalnya seperti ini, datang sesuatu kabar kepada kita, mana yang bawa orang fasik gitu ya. Orang fasik ini kan artinya, maaf ya, mungkin orangnya maaf ya, dia masih gaul banget gitu ya, misalnya dia mungkin sehari-hari bukan kumpulan yang udah ngaji, udah misalnya gitu ya, atau surat kabar, atau acara-acara TV yang dikemasnya ya gitu deh gitu ya. Saya nggak usah sebutin detail deh gitu. Lalu muncul kabar-kabar dari sana, itu kita disuruh untuk tenang, periksa dulu dengan teliti gitu, tabayun ya. Kita tenang dulu, kita cek dulu dengan teliti. Jangan sampai tiba-tiba kita reaktif. Apalagi kalau isi beritanya tentang kita. Teteh tahu nggak, masa ya mereka itu ya, kalau di belakang Teteh, udah deh abis Teteh diomongin. Langsung otomatis Teteh, oh iya, masa gitu ya? Ngomong apa mereka? Nah kan, padahal ini kabar kita mesti cek. Pertama mesti cek yang membawa kepada kita orang seperti apa. Yang kedua kita mesti periksa dengan teliti, isinya itu benar enggak. Yang ketiga kita nggak boleh reaktif ya, karena bisa jadi musibah nanti bagi orang lain sebelum kita mengecek kebenarannya. Dan kalau rangkaian ini kita tidak lakukan, Allah udah bilang ujungnya penyesalan. Penyesalan, nanti hati jadi kecewa, hati jadi nyesel, hati jadi bermasalah ya. Jadi artinya sekali lagi, do it gitu. Kita canangkan dulu innamal a'malu binniyah, niat bahwa aku akan menjadi hamba Allah yang berjuang terus mengelola hati. Nah, abis itu kerjakan. Ya kayak gini, datang kabar begitu, oh aku nggak mau hatiku menjadi hati yang menyesal. Maka step-stepnya kita mesti lakukan. Lalu kemudian, misalnya surat Kaf ya. Sebentar. Surat Kaf tentang, ya betul, surat Kaf. Pada surat Kaf ayat ke-39. Allah mengatakan fasbir, ya. Allah mengatakan fasbir ala makuluna fasabih. Sabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Ini maknanya apa sih? Bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Ini maknanya apa? Orang ngomongin kita, orang ngegosipin kita, orang nuduh-nuduh kita, orang munculkan berita kita yang begini begitu, netizen anak pokoknya gitulah ya, rupa-rupa seperti itu. Terus Allah suruhnya apa sih? Sabarlah. Terus kalau nggak kuat ya karena sabar itu berat, kata Allah bertasbihlah. Bertasbih ya, subhanallah, subhanallah, panggil Allahnya gitu. Nah ini cuma beberapa contoh saja, tapi intinya Teteh mau bilang, pancangkan niatnya bahwa kita yang akan menjadi pengelola dari hati kita. Nggak mau kita dikendalikan oleh setan, oleh dunia ya. Kita yang harus menjadi pengendalinya. Dan setelah itu poin keduanya, do it, lakukan. Nah lakukan, mesti tolabul ilmi, ya kayak begini. Orang ngomongin kita, kalau kita nggak
nggak tolabul ilmi, kalau kita nggak merasa apa, ini kan karena tolabul ilmi yang terus menerus, harus rajin baca Quran, mesti rajin bolak-balik menghatamkan Quran, mesti baca Quran sambil membaca artinya ya. Nanti setelah baca artinya mesti mengkaji karena kita pengen tahu tafsirnya, pengen tahu penjelasannya. Dan kalau itu rutin menjadi ritme hidup kita, maka ya jadi begini, oh orang ngomongin kita, kata Allah suruh sabar dan bertasbih. Nah ini hati kita insya Allah dalam tatanan yang apa? Pembersihan yang terus menerus gitu. Semoga akhirnya hati kita selamat. Ya kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah pertanyaan pertama sudah coba dijawab oleh Teteh Khotijah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara kita yang ada di Rantau Parapat Medan ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga ini akan saya jadikan satu Teh karena memang satu pokok bahasan. Mungkin ini bisa dikatakan pertanyaan dilematis gitu ya, mewakili beberapa mungkin yang sudah terjadi realita. Ya, untuk pertanyaan kedua, bagaimana kalau hati sulit untuk mengikhlaskan orang lain? Ada di posisi yang berikutnya diperjelasnya adalah ada seorang ibu yang suaminya minta izin untuk nikah lagi nih Teh. Bagaimana kemudian mengikhlaskan itu gitu? Ini mohon jawaban dari Teteh. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Bagaimana mengikhlaskan orang lain dan bagaimana kalau contoh kasusnya suami minta izin nikah lagi gitu ya. Seperti apa kita harus belajar ikhlas sehingga hati kita terjaga. Sebetulnya jawabannya sama ya. Sebetulnya jawabannya pasti akan sama bahwa hati harus ada dalam kendali kita. Kalau hati berada dalam kendali syahwat, tiba-tiba suami datang, "Mah, boleh nggak Papa bicara?" "Kenapa, Pak?" "Ini loh, Papa mau minta izin." "Apa? Belum minta izin, belum disebut." "Papa mau minta izin." "Apa?" Enggak bisa. Enak aja. Emang Papa pikir Mama mau diduakan? Ih, belum ngomong, belum nyebut. Belum bilang mau minta izin apa. Maksudnya mau minta izin besok ada yang mau datang betulin AC. Udah panik kita. Kenapa? Ya itu karena syahwat ya, karena hawa nafsu kita. Dan kita udah terpatri gitu di kepala suami kalau udah datang baik-baik, pakai lemah lembut, udah mandi, udah wangi, udah ini, terus bilang minta izin, pasti mau nikah lagi gitu. Itu bisikan setan tuh, kepala kita tuh kayak disetting gitu sama setan ya. Kayak disetting gitu ya, astagfirullahaladzim. Jadi ya Teteh pasti jawabannya sama ya. Itu semua bergantung kepada kita. Pertama tuh, apa sih tujuan kita hidup di dunia gitu ya? Kan mati juga. Gak ada yang bisa menolak mati gitu. Jadi segala apa peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, udah dihadapi dengan semampu-mampunya kita mengendalikan diri gitu ya. Karena kita tidak berharap apa mau nikah lagi, dor mati kita. Ya gara-gara apa? Gara-gara pembuluh darahnya pecah, gara-gara jantungnya gemeteran gitu kan ya. Nggak berharap kita tensinya naik gitu ya. Kita nggak mau begitu gitu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi ya udah hadapi aja semua keadaan hidup ini. Tapi Teh, kan hidup ini sangat mungkin kita tuh terjepit gitu ya. Kita betul-betul tuh yang kayaknya, ya kalau contoh suami mau kawin lagi nih, tuh kita tuh nggak banget gitu Teh. Pokoknya aku tuh nggak mau. Tapi aku udah menyampaikan kepada suamiku, dia juga tetap mau nikah lagi. Nah, yang Teteh maksud menghadapi segala sesuatu dengan sebaik-baik kemampuan kita mengendalikan keadaan, itu tidak selalu artinya bahwa, oh berarti aku mesti ngizinin Teh. Nggak selalu itu gitu ya. Karena pada hukumnya laki-laki tuh nggak butuh izin dari perempuan untuk nikah lagi ya. Kalau kita mau patuh kepada syariat ya, laki-laki memang tidak harus minta izin. Kok gitu sih ya Teh ya agama kita? Karena laki-laki sudah diperintahkan oleh Allah dengan satu perintah yang Nabi SAW telah mengatakan sebaik-baik laki-laki di hadapan Allah yang bisa menyelamatkannya di hari akhir adalah yang memuliakan perempuan. Bahkan itu salah satu pesan Rasulullah sebelum beliau wafat.
Jadi itu tuh penting, memuliakan perempuan. Nah, kalau mau nikah lagi, lalu kemudian, maaf, astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik, pakai cara zina, pakai nipu-nipu istri, nah dia tidak memuliakan perempuan. Dan ketika dia tidak memuliakan perempuan, dia terancam kesusahan di hari akhir. Maka syariatnya bukan minta izin gitu kepada perempuan, bukan, tapi syariatnya memuliakan gitu perempuan, ya. Nah, kita yang perempuan juga mesti hidup di bawah payung syariat. Oh, memang mereka tidak terkena aturan harus minta izin, sehingga kita nggak bisa membabi buta. Nggak minta izin, udah ini. Habis kita kan perempuan suka serba salah. Pertama, suami nikah lagi nggak minta izin, kita ngamuk. Yang kedua, suami mau nikah lagi, minta izin, ngamuk juga kan? Ngamuk, gitu loh. Jadi bingung yang mana. Nanti suami nggak nggak minta izin, nggak nikah lagi, tapi zina. Terus kita ketahuan gitu, kita tahu, ngamuk juga kan? Ngamuk. Lalu jadi kita maunya apa gitu ya? Maka hidup itu harus bersandar saja pada syariat. Memang berat, tapi kembali lagi tujuan kita apa? Kalau tujuan kita Allah, ya udah seluruh keadaan yang berkesesuaian dengan syariat, hatta itu berat, ya kita yang berjuang mengendalikan dan mengelola hati kita. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang berkorban demi untuk keridhaan Allah. Berkorban harta, berkorban perasaan, berkorban diri, berkorban. Al-Baqarah 207. Allah akan menyantuninya. Allah yang akan mengasihi, menyayangi, menjaga, menyantuni pokoknya. Ya. Jadi gimana nih soal nikah lagi gitu ya. Kembali lagi, jika tata caranya yang dilakukan adalah semua berkesesuaian dengan syariat, lalu kemudian yang akan dinikahi lagi masuk dalam kategori yang disebut salah satu kategori wanita salihah misalnya begitu ya, ya justru Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Kita bakal punya saudara yang salihah gitu. Apalagi kalau misalnya kita nggak hafal Quran, tiba-tiba suami kita mau nikah lagi ngasih tahu penghafal Quran, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kita jadi punya teman, ada yang mengcover kekurangan kita. Nah kita mungkin mengcover kekurangan dia. Oh iya dia penghafal Quran, tapi dia mah belum ngerti masak, nggak bisa bikin kue, gitu kan ya. Nggak bisa menyenangkan perut suami. Oh kita bisa gitu. Kan kita kolaborasi, Masya Allah gitu ya. Kok Teteh ngomongnya enteng banget? Ya karena kalau Teteh hari ini fokusnya itu udah kepengen ketemu Allah. Dah itu aja. Mungkin ini bisa diambil sebagai ibroh ya, dan nanti dikelola sendiri ya pada diri masing-masing. Udah fokusnya cuma itu, ingin ketemu Allah aja. Jadi segala apapun kejadian, peristiwa, kalau dia masih berkesesuaian dengan syariat, maka Teteh yang akan mengatur, mengelola diri Teteh. Ya, sebab sesuai dengan syariat gitu. Kecuali dia nabrak syariat, oh berarti kita yang mesti menegakkan syariat ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya ukhti menelaah kepada diri ukhti, saya emang nggak siap. Daripada nanti jadi mudarat, daripada nanti saya tiap malam nelpon ketika dia jatahnya di sana gitu kan ya. Daripada nanti saya jadi emosi, jadi tambah sering marah-marah. Tapi suami saya bilang, pokoknya dia akan melaksanakan pernikahannya. Nah, kalau memang map ini ya, betul-betul mudarat gitu, misalnya akan banyak mudarat, ya boleh kita selesaikan pernikahan kita. Ya habis gimana? Suami kita tetap mau nikah lagi. Kita nggak terima. Emosi kita, wah tiap hari kita ngamuk, lihat mukanya ngamuk. Dia datang ngamuk gitu. Udah nggak terkendali gitu. Dan hati kita tetap mengatakan, enggak, aku pokoknya nggak siap. Ya daripada mudarat terus terjadi, ya sudah. Tapi kalau pisah, mesti dengan baik-baik. Karena ini pun ketentuan Islam, ya. Cerai itu dihalalkan. Dihalalkan, bukan diharamkan. Maka dilakukannya mesti dengan cara yang baik. Karena cerainya sendiri itu udah kesedihan, sudah kehilangan, ya, sudah ketimpangan akan terjadi. Maka semuanya mesti dilakukan dengan baik. Allah menjamin pada An-Nisa 129-130, barang siapa yang harus sampai bercerai, mereka melakukan dengan cara yang semestinya ya, cara yang memang Allah sukai gitu. Maka keduanya yang bercerai, Allah jamin kesempurnaan karunia kepada mereka. Masya Allah gitu. Jadi Teteh bukan yang yang menyarankan, pokoknya harus terima aja gitu.
ya kan namanya memberi masukan itu harus ada solusi dari sana sini gitu ya. Ya kalau memang nggak kuat, jadi emosi terus, jadi mudarat, ya sudah. Tapi suami sayanya nggak mau misalnya menceraikan saya juga ya. Kalau kayak begini, alhamdulillah berarti Allah tuh ngomong sama ukhti bahwa inilah waktu dan kesempatan bagimu untuk membenahi syahwatmu, untuk membenahi hawa nafsumu. Ya ini mesti dipakai kesempatannya, karena barangkali kenapa Allah kasih kesempatan seperti ini? Barangkali setahun lagi kita meninggal, 2 tahun lagi kita meninggal, kan kita nggak tahu. Allah lagi kasih kesempatan kepada kita untuk qalbun salim dengan cara yang seperti ini. Jadi memandang persoalan, memandang takdir Allah itu nggak bisa cuma dengan logika, akal belaka, itu nggak bisa. Kita mesti langsung kedepankan iman, mesti dikaji, mesti dilihat dari sisi syariat, mesti dipandang dari riwayat, kejadian-kejadian para pendahulu kita yang dijadikan contoh oleh Allah Ta'ala gitu ya. Kita mesti luas, mesti meluaskan pikiran kita, melapangkan hati kita, supaya ketika kita membuat consideration ya, pertimbangan-pertimbangan, itu dasarnya sudah kepada Quran dan Sunnah. Insya Allah mudah-mudahan tertuntun. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dirahmati Allah, alhamdulillah baik, insya Allah. Itu tadi jawaban dari Teteh Khotijah, Teteh Pedi Melati Sukma terkait pertanyaan. Oh Adit, maaf tadi ada itu yang gimana mengikhlaskan orang lain gitu ya, dikombinasi dengan pertanyaan yang ini pendek aja. Menyadari senantiasalah dalam hidup ini melatih diri kita untuk menyadari bahwa tidak ada apapun yang milik kita. Udah gitu aja. Semuanya milik Allah. Maka jika ada yang pergi dari kita, itu bukan pergi, itu memang punyanya Allah, diambil balik sama Allah gitu. Kalau punyanya Allah lalu Allah mau ambil balik, masa kita tahan-tahan? Orang punyanya Allah kok bukan punya kita. Suami kita tuh ya punyanya Allah gitu, tapi Allah amanahkan dia kepada kita dan dia diamanahi kita gitu. Suatu waktu dia, maaf misalnya astagfirullahaladzim, meninggal dunia lebih dulu, nggak boleh down. Ya sudah, dia milik Allah, Allah panggil dia gitu. Kita belum, ya kita mesti mikirin, nanti kalau aku mati kan aku juga pengen husnul khotimah, menjadi istri yang ditinggalkan mati oleh suami, abis ini aku mesti apa secara syariat supaya selamat dan seterusnya. Kita mesti mikirin gitu, nggak berlama-lama dalam kesedihan, jangan sampai larut dalam kesedihan yang membuat kita jadi futur ya. Insya Allah bangunlah pemikiran, perasaan semua tuh disesuaikan aja sama Quran gitu. Setan bakal waswis, dia terus akan membisiki kita, tapi kan gitu. Kita galau, kita gamang, kita down, kita bingung, kita stres, setan akan bikin begitu. Padahal apabila kita mengkaji sesuatu masalah itu dan kita melihat titik-titik terangnya secara syariat, lalu kita ikuti langkah-langkahnya, di sana ada jaminan Allah. Kita nggak perlu khawatir apa-apa. Ya, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ketiga yang sudah menjawab untuk terkait pertanyaan bagaimana kalau hati sulit untuk mengikhlaskan orang lain, insya Allah semoga menjawab ya. Tapi mungkin ada yang untuk kaum Adam meneduhkan, tapi tidak semua kaum Hawa teduh gitu ya Teh ya, mungkin dengan jawaban yang tadi. Tapi insya Allah inilah sebetulnya apa yang harus kemudian kita kelola di dalam hati kita supaya betul-betul kembali lagi seperti yang Teh Khotijah tadi sampaikan, tujuan kita apa? Kembali lagi kalau tujuannya ke Allah, tujuannya bagaimana kita bisa menghamba ke Allah, berkhidmat ke Allah dan sebagainya. Jika kemudian itu memang menjadi jalan, ya insya Allah akan menjadi sebuah tips untuk kemudian kita bisa memiliki hati yang tadi qalbun salim pastinya. Baik Teteh Khotijah, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Mungkin nanti di kesempatan kita bisa bergabung bersama kembali, kita bisa menimba ilmu lagi dari guru kita Teh Khotijah, Teteh Peggy Melati Sukma. Kesehatan untuk Teteh Khotijah dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sudah di akhir acara ya. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika mungkin selama berjalannya kajian ini bersama Teh Khotijah ada beberapa hal yang memang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan sekali lagi insyaallah kami mohon terus dukungan, doa restu dari para bunda, para jamaah, para pemirsa yang hadir di kanal YouTube Garis Depan Event untuk
mengklik tombol subscribe, dan jika memang dirasa video ini manfaat, silahkan nanti bisa di-share karena insya Allah di YouTube videonya akan tersimpan, dan mau Bunda putar kapan saja boleh gitu ya, atau kemudian pada saat kemudian hati merasa futur, keingat waktu kemudian kemarin saya ikut kajian Teh Khotijah bersama Garis Depan, saya mau lihat lagi, silahkan nanti bisa kunjungi kanal YouTube-nya Garis Depan Event, insya Allah video ini akan tersimpan, dan juga sekali lagi jika memang terasa manfaat, insya Allah bisa di-share, semoga dengan share-nya jadi amal soleh kita semua. Baik, maka dari itu kita akan tutup kajian ini dengan keberkahan. Kita akan tutup kajian ini, majelis ilmu yang merupakan taman-taman surganya Allah ini, dengan bersama-sama mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya.